pemirsa, kembali lagi ya bersama saya di Dorcas di segmen kedua edisi Fintalk kali ini. Jadi untuk pemirsa dan pendengar setia Radio Guntur yang ingin menyampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasinya tentang topik yang kita angkat kali ini, gaji di bawah 3 juta, bisa investasi nggak ya? Langsung saja telepon via 23455. Yes, jadi belum ada nelpon Bu ya, jadi kita tanya-tanya lagi nih Bu ya. Boleh. Oke, terkait yang smart tadi Bu ya, apakah harus memenuhi kelima huruf ini Bu, atau boleh gitu yang attainable-nya nggak dulu, atau time-nya belum benar, atau harus semuanya, ini bagaimana Bu? Investasi itu semacam trik aja sih sebenarnya. Maksudnya seperti yang saya bilang, ada tujuannya, ada kendaraan yang akan kita pakai gitu. Nah, untuk menetapkan tujuan, untuk menetapkan kendaraan apa yang akan kita pakai, itu menggunakan SMART gitu. Nah, ini tentu saja masalahnya adalah apakah harus terpenuhi dengan baik atau tidak gitu ya. Itu dikembalikan kepada masing-masing individu kita gitu. Tapi sebenarnya bagi saya bahwa kelima poin itu satu kesatuan ya Adi ya, satu kesatuan dia. Spesifik itu dalam artian kita harus tahu sih sebenarnya kita invest ini untuk apa gitu. Invest ini untuk apa. Jadi kalau misalkan ada tujuannya, maka kita akan dengan mudah menjalaninya. Itu sih kalau saya gitu kan. Jadi kalau saya punya tujuan, saya akan mencapai tujuan itu dengan sepenuh hati gitu. Gitu juga dia harus terukur, jadi kita tahu betul bahwa untuk mencapai tujuan itu berapa duit, berapa uang yang harus kita sisihkan. Attainable dan realistik itu satu kesatuan aja sih sebenarnya. Jadi satu dia sebenarnya, tercapai dan realistik. Nah itu kan satu sebenarnya ya. Jadi dalam artian kita punya tujuan itu nggak terlalu muluk-muluk lah gitu. Nah time base itu penting gitu. Jadi kita tahu persis. Kayak kita mau bercocok tanam itu kan, kita mau nanam bayam, oke 3 bulan lagi saya mau panen ini. Jelas kan Ade? Jadi jangan sampai kita investasi, berharap bahwa investasi itu 3 bulan udah returnnya tinggi gitu kan. Nah itu yang harus kita pelajari sebenarnya. Jadi kalau kita ingin jangka waktu sekian dengan tingkat pengembalian sekian, realistis tidak gitu. Nah, jadi SMART itu adalah semacam panduan atau guideline kita untuk melakukan investasi gitu. Ya, jadi itu yang dipelajari sebenarnya sih ya, yang harus kita ketahui betul dan kita pelajari sebelum kita mulai suatu investasi. Jadi dirasa gitu. SMART itu harus komplit ya? Harus komplit. Jadi kalau S-nya hilang jadi cuma MART aja MART gitu ya? aja, cuma betul MART-nya sekali. Aja, bukan SMART lagi bukan gitu SMART lagi ya, betul. Kalau T-nya juga hilang cuma jadi SMART, bukan SMART lagi. Betul. Jadi kalau T-nya hilang malah nanti gimana gitu ya, kapan kita harus panen nih, kapan kita harus ngambil return kita gitu kan ya. Hal-hal semacam itu. Oke, jadi selanjutnya nih Bu, terkait tentang risiko, karena tadi kita bahas resiko. Nah, kira-kira apa saja sih yang menjadi resiko dalam kita berinvestasi? Ya, setuju Ade ya. Materi saya sebenarnya ada satu. Yang terakhir adalah menghilangkan ketakutan kita dalam berinvestasi. Ade kalau tanya deh ibu atau orang tua kita ya, tentu saja pasti punya duit tabung di bank gitu, atau belanjakan sesuatu gitu kan. Jadi sifatnya yang berwujud ya. Jadi katanya investasi bentuk barang. Hadapan saya belikan motor gitu. Nah, motor itu bukan investasi ya, Ade ya. gitu ya. Karena kalau motor itu harganya turun, tapi itu ikut menopang kehidupan kita gitu. Jadi itu turut menunjang aktivitas kita atau sarana kita untuk memperoleh penghasilan gitu. Tapi kalau kita punya uang lebih, zaman dulu pasti simpan di bank atau belikan emas gitu kan. Nah kalau sekarang kan kita mengenal yang adanya reksadana, adanya saham, nah itu juga adalah investasi. Sehingga kalau kita bicara masalah resiko, itu bicara masalah ketakutan kita dalam berinvestasi. Karena kalau kita tidak menghilangkan ketakutan kita dalam berinvestasi, otomatis ya sudahlah kita nggak usahlah investasi gitu kan ya. Sehingga untuk menghilangkan ketakutan kita
Yang pertama seperti pertanyaan Ade, kenali profil resiko kita. Dalam berinvestasi ada 3 profil resiko. Yang pertama adalah konservatif, kemudian moderat, kemudian agresif. Nah, ini adalah profil-profil kita untuk mengantisipasi atau mengatasi sebuah resiko. Kalau yang sifatnya adalah konservatif, nah itu berarti kita itu toleransi kita terhadap resiko itu tidak terlalu tinggi, gitu. Jadi contohlah saya merasa bahwa tipikal saya itu adalah konservatif ya, tidak bisa mentoleransi resiko itu terlalu tinggi, gitu. Jadi kalau saya itu berinvestasi pasti cocoknya itu yang yang safe saja, yang kayak aman, ya yang aman, deposito yang gitu ya, emas, kemudian reksadana juga yang nggak terlalu tinggi gitu. Kalau saham juga sudah mulai mencoba, tapi ingat kalau kita trader, kalau kita invest di saham itu selalu yakinkan ada 2 hal, kita sebagai trader ataukah kita sebagai investor gitu. Karena kalau trader itu kita bicara masalah jual beli ya, tapi kalau sebagai investor ini ya kita bicara masalah kayak yuk nabung saham gitu ya, sudah kita taruh saja, kita saving untuk beberapa tahun gitu. Nah itu dia. Sedangkan kalau yang resiko moderat itu tengah-tengahnya dia tidak terlalu konservatif dan tidak juga terlalu agresif. Jadi toleransi terhadap resiko dia itu sedang-sedang gitu. Jadi dia bisa mentolerir adanya resiko. Karena berharap return-nya juga akan lebih tinggi, selalu gitu. Jadi kalau kita menginginkan return yang lebih tinggi, kadang ada risiko yang menyertainya juga sama. Nah, sedangkan kalau tipe kita adalah agresif, ya sudah, itu adalah tipikal orang yang bisa mentolerir risiko. Sehingga dalam berinvestasi, risiko itu tidak bisa dihilangkan, tetapi dikelola. Gitu. Dikelola dalam artian kita tahu persis bahwa apa resiko dari investasi itu. Sehingga kalau misalkan, oke, saya taruh uang nih, tiba-tiba hilang Ade. Oke ya, kita banyak ketemu investasi yang bermasalah ya. Tiba-tiba hilang, jadi kata yang keluar itu cuma, oh aja gitu. Oke, di-keep dulu Bu ya. Ya silakan. Lagi set di-keep dulu, langsung saja ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Ya, halo? Ya. Ya, Gung De, silakan. Investasi itu kan sangat bermanfaat karena apa sebabnya investasi itu penting? Namanya kita sebagai manusia tidak luput dari segala hal-hal yang kita tidak tahu, karena contoh saja kekayaan itu kan barang titipan, bukan kita yang punya. Jadi sedikitnya kita bisa harus mengatur dan memberi suatu kepentingan untuk kita sendiri dan keluarga. Memang kalau gaji kita di bawah itu sekarang niat terutama ya sedikit dulu, dari itu harus sebenarnya gitu loh. Bukannya gaji sedikit tidak mau menabung juga, itu kan tidak baik gitu loh menurut Gung De. Kalau menurut Ibu bagaimana kalau Gung De? Gung De kan kerjaan tambahannya dari kantor jual beli saham Bu. Itu yang saya menjadikan Bu. Karyawan, untung-untung sendiri, rugi-rugi sendiri. Jadi tidak repot Bu, kita kerja sendiri. Itu aja dari Gung De Bu. Semoga Ibu memberi saran saya agar bermanfaat lagi untuk saya. Terima kasih Om Santai Om. Terima kasih Gung De. Ya Ibu, mungkin sebelum dijawab dilanjutin dulu yang ke KIP tadi Bu ya. Oh ya, baik ya Gung De ya, terima kasih udah tetap mendengarkan, di menyampaikan acara pendapat Vinta juga. Kita. Ya. Oke. Yang dilanjutkan tadi itu yang Yang terakhir agresif, aja ya ya. Ade ya, yaitu yang agresif ya. Tipikal agresif itu adalah tipikal investor yang siap terhadap resiko, gitu. Siap terhadap resiko bahwa dia itu memang sudah menerima atau tahu persis bahwa investasi yang dia lakukan itu resikonya tinggi. Contoh saham ya. Oke. Saya masuknya agak kurang, timingnya agak kurang bagus itu Ade. Jadi kalau Ade tahu bahwa semenjak pandemi harga saham itu sempat jebloknya hampir setengah harga. Setengah duitnya hilang gitu, sempat ya, tapi untungnya sekarang udah agak naik lagi ya. Gitu. Jadi dalam artian bahwa
Ya, berapa kemampuan kita atau batas toleransi kita terhadap resiko itu penting banget. Jadi jangan sampai bahwa kita berinvestasi, kita tidak siap dengan resikonya. Sehingga seperti saya bilang, kalau kita high risk, jadi duit kita hilang. Jadi kata yang keluar cuman ya gitu aja gitu. Karena kita udah tahu betul, kita tahu betul resikonya gitu. Tapi kalau tidak siap, ya jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba untuk kita bermain di situ. Yang safe sajalah gitu. Sehingga kalau dalam resiko berinvestasi, bagi saya tiap orang itu kembali nggak sama. Tiap orang mempunyai tipikal yang berbeda. Ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Jangan terlalu memaksakan diri, kita sudah konservatif, takut banget sama risiko, tapi kita ngambil investasi yang sangat beresiko. Kita nggak siap terhadap itu gitu. Jadi kalau kita akan mengambil investasi yang beresiko, pelajarilah dia. Sehingga dengan mempelajari investasi itu, resikonya tetap ada, tapi bisa kita minimalisir. Jadi kalau kita mau invest di saham, pelajari betul bootnya, pelajari betul candlestick-nya. Jangan asal ikut-ikutan kayak saya nih. Ikut-ikutan, ayo beli ini, beli gitu. Ternyata harganya tiba-tiba down gitu kan. Waduh, ya itu jadi maksud saya harus tahu betul investasi apa yang akan kita beli gitu, aturan mainnya. Dan jadi, dengan tipe diri kita juga betul. Jadi jangan paksakan diri kita untuk mengambil investasi yang tidak sesuai dengan karakteristik kita gitu. Karena sekali lagi investasi harus dibawa bahagia ya, Ade. Jangan sampai kita berinvestasi, cicilan kita mandek, kehidupan kita nggak bisa bayar. Nah itu hal-hal yang semacam itu. Ya. Jadi sekarang pertanyaan Gung De. Secara spesifik mungkin pertanyaannya Gung De, bagaimana kita melakukan diversifikasi ya Ade ya? Seperti itu ya Gung De. Mohon maaf kalau saya salah gitu, karena yang tadi saya dengar Gung De sudah melakukan investasi di saham, kemudian ada emas juga, kemudian ada tabungan juga. Sebenarnya itu sudah komplit lah dalam satu paket perencanaan keuangan ya, karena ketakutan kita yang berikutnya adalah memang satu adalah kenali profil resiko kita, yang kedua orang bilang don't put egg in one basket gitu, jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Artinya kita punya duit 1 miliar, gede banget ya. Kita punya duit tertentu, jangan taruh di satu tempat. Nah ini yang kalau saya lakukan sih Ade, jadi saya punya saving itu betul sekali, karena yang membuat kita merasa aman, besok tiba-tiba ada keluarga kita misalkan ada kemalangan, saya masih punya tabungan untuk ke situ. Besok misalkan anak saya tiba-tiba perlu sekolah atau perlu uang les, ini tiba-tiba gitu, dia nggak bilang-bilang gitu kan, saya masih punya dana untuk itu. Jadi saving yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi pengeluaran itu ada gitu. Nah, yang kemudian berikutnya saya akan memikirkan untuk investasi dengan return yang lebih tinggi tentu saja. Nah, return yang lebih tinggi inilah yang harus kita sesuaikan, apakah kita konservatif, moderat, atau agresif. Gitu. Jadi yang Gung De tadi katakan sudah betul sih. Jadi dalam artian saving sudah, investasinya juga sudah, gitu kan ya. Nah, sekarang masalah pilihan kita apakah saham atau tidak. Kalau saham sekarang itu ibaratnya seperti reksadana juga sih ya, dalam artian sudah bisa kita lakukan secara online, kita bisa membuka aplikasinya dengan aplikasi mobile gitu, sudah bisa bertransaksi dengan jumlah uang yang juga tidak terlalu tinggi. Tetapi kembali diingat bahwa kalau saham itu fluktuasi harganya sangat tinggi, dan menentukan pilihan saham apa yang akan kita pilih itu juga perlu teorinya, gitu kan. Jadi ya itu, jadi harus pintar-pintar, tahu ilmunya, dan dipelajari tentu saja. Jadi terkait topik kita kali ini, dengan gaji di bawah 3 juta, kira-kira bisa investasi tidak ya? Kesimpulannya bagaimana Bu? Ini yang saya bilang di awal tadi ya Ade ya. Jadi kalau gaji kita 3 juta, bisa investasi atau tidak? Menurut Adi gimana ya? Terkait dengan pembahasan yang sudah kita dengarkan tadi, bisa dan tidak. Iya betul, setuju Ade ya. Jadi ini sebenarnya dari judulnya memang ngambang gitu. Jawabannya bisa iya,
Jawabannya juga bisa tidak gitu. Karena bagi saya kembali ke checklist kita yang pertama, check up kesehatan keuangan gitu. Jadi kita check up dulu kesehatan keuangannya apakah sudah sehat ataukah masih belum sehat. Jadi kalau saya bilang kalau keuangan kita sehat, ini tidak berhubungan dengan jumlah penghasilan ya Ade ya, tidak berhubungan dengan jumlah penghasilan. Jadi meskipun penghasilannya 10 juta, kalau kreditnya 7 juta ya sama aja juga kan Ade. Jadi meskipun penghasilannya 3 juta tapi dia mampu mengalokasikan dengan baik, ya itu sehat. Jadi dia bisa mulai memikirkan investasi. Contoh kalau 3 juta, kita tarik 10%-nya aja, 300.000 kan? 300.000 sebulan. Berarti setahunnya ada 3.600.000 ya betul ya. Kemudian 2 tahunnya ada 7.200.000. 3 tahunnya ada 72 kali 2 kali 2. Ya oke, akan bertumbuh. Jadi mindsetnya harus seperti itu. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Harus begitu mindsetnya gitu. Jadi kalau sehat, oke kita lanjut. Tapi kalau tidak sehat, nah ini saya agak riskan juga di masa pandemi ya. Jadi saya bisa memaklumi sekali bahwa di masa pandemi ini orang untuk memenuhi kebutuhan hidup saja ngepres banget. Setuju ya Ade ya? Karena lapangan pekerjaan sekarang terbatas. Tetapi saya yakin bahwa kita bisa melalui pandemi ini dengan baik asal kita disiplin. Dan saya yakin juga bahwa kita akan melewati masa pandemi ini, entah kapan. Jadi pada saat pandemi itu pulih, saat perekonomian kita kembali pulih, oke, kondisi keuangan kita pulih, kita bisa memikirkan investasi gitu. Tapi sekali lagi, kalau keuangan kita sehat, berapapun jumlahnya, mau investasi silahkan, karena dengan dana yang hanya 10.000 kita sudah bisa melakukan investasi. Nah itu yang pertama, jadi jawabannya ya atau tidak, boleh-boleh aja gitu. Terus yang kedua, dalam melakukan investasi, pastikan seperti yang saya bilang harus smart itu tadi. Spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time based. Nah time based ini mengacu kepada jangka waktu. Jadi kita berinvestasi harus menetapkan jangka waktunya. Apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan yang terakhir adalah menghadapi ketakutan kita berinvestasi dengan pemahaman akan investasi itu sendiri. Resiko bukan sesuatu yang bisa kita hindari 100%. Tetapi resiko itu bisa kita minimalisir gitu. Kita minimkan dengan pengetahuan akan investasi yang akan kita pilih. Semakin paham akan investasi itu, maka return-nya juga pasti akan semakin bagus gitu. Dan menempatkan diri kita apakah termasuk tipikal investor yang konservatif, moderat, dan agresif. Ya, mungkin itu Ade kesimpulan kita hari ini. Semoga pendengar ya setidaknya memiliki bayangan lah ya investasi itu apa, dan meskipun sekarang belum memiliki penghasilan untuk itu, tapi setidaknya nanti suatu saat setelah memiliki penghasilan sudah mulai memikirkan terkait dengan investasi. Ya, jadi seru sekali pembahasan kita kali ini tentang gaji di bawah 3 juta bisa investasi tidak ya? Terkait apa yang sudah dijelaskan panjang lebar, dan ini benar-benar menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait investasi ya pemirsa. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa sebelum kita beranjak ke investasi, mari kita cek dulu, bukan cek diri ya, tapi cek dulu kesehatan keuangan kita bagaimana, apakah dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Nah selanjutnya boleh kita mempelajari banyak hal tentang investasi, dan kembali lihat lagi diri kita adalah tipe orang yang seperti apa, apakah kita berani mengambil resiko, tidak berani mengambil resiko, atau kita di antara berani dan tidak berani ini. Dan diinformasikan juga kepada pemirsa dan pendengar Radio Guntur yang ketinggalan bahasan kita kali ini, jangan galau, jangan risau, karena bisa nonton di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Dan saya Ade Dorcas pamit undur diri, sampai jumpa di Fintalk selanjutnya.